Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bunda Diana ya selaku leader dari komunitas Cinta Anak Surabaya. Yang saya hormati Bunda Ika Wahyuni selaku narasumber kita pada siang hari ini. Yang saya hormati ayah bunda hebat semua yang penuh semangat. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama-sama nggih. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kebahagiaan, dan tak lupa nikmat waktu luang. Nah, nikmat sehat dan waktu luang itulah yang biasanya banyak kita lupakan, ayah bunda ya. Insya Allah pada siang hari ini kita belajar di sini itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena memanfaatkan kesehatan dan waktu yang sudah diberikan Allah untuk kita dengan dipakai menuntut ilmu ya, karena tidak suatu kebetulan kita berada di ruangan ini, tapi semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap terabadikan kepada manusia mulia, manusia paling agung, teladan kita sepanjang zaman yang kelak kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayah bunda semua, sebelum kita mulai belajar, kita buka dulu kelas kita hari ini dengan bacaan basmalah, dengan harapan Allah selalu meridhoi dan melancarkan apa yang kita lakukan hari ini dan nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ayah bunda semua, ini sepertinya Bunda Ika Wahyuni sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Nah, sebelumnya tak kenal, nah maka ta'aruf. Nah, saya akan perkenalan singkat aja sama Bunda Ika Wahyuni. Jadi Bunda Ika Wahyuni ini adalah seorang psikolog. Nah, dulunya di Surabaya ya, beliau Surabaya, tapi saat ini sedang mengikuti dinasnya suami, sedang jauh di rantau ya, ada di Jayapura, ayah bunda semua, dan waktunya selisih 2 jam dari Surabaya. Nah, karena kemarin yang sempat kita ini ya, kita floorkan di forum KCA Sharing Session kan pukul 15. Nah, ternyata di sana itu sudah azan maghrib. Nah, jadi yang kita di sini kita yang mengalah gitu. Jadi di Bunda Ika di sana sudah waktu asar. Nah, beliau ini juga memegang banyak sekolah, menjadi konsultannya sekolah. Nah, termasuk konsultan saya pribadi. Jadi kalau ada ini telepon aja, terasa punya psikolog pribadi begitu. Dan beliau juga, nah ini yang saya salut sekali ya, beliau ini juga ibunda dari 3 hafiz cilik. Nah, jadi anak-anak beliau ini adalah pejuang hafiz. Nah, salah satunya terakhir ketemu di Surabaya, itu insya Allah ada yang sudah dapat 10 juz. Nah, coba hari ini sudah dapat berapa juz ya, Masya Allah. Nah, semoga semangatnya nular. Dan anaknya yang terakhir ini yang luar biasa ya. Ketika beliau pulang ke Surabaya liburan kemarin, jadi namanya Mas Haikal. Mas Haikal itu apa ya? Disuruh main ke rumah, minta belajar ke rumah. Ternyata saya yang malah banyak belajar sama Mas Haikal. Yang apapun yang diucapkan Ananda itu Masya Allah penuh dengan ilmu. Nah, ketika laptop saya begini tuh nganggur, Bunda Atin saya pinjam laptop, saya mau lihat YouTube. Nah, saya kasih aja, saya pengen lihat apa sih YouTube yang dilihat Mas Haikal. Ternyata yang dilihat itu Al-Fatih, ya, superhero Muslim, Masya Allah. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang mengasyikan ya, tentang idola. Nah, coba sebelum ke Bunda Ika, saya pengen tahu dulu. Coba semuanya ayah bunda boleh jawab. Nah,
Dulu waktu masih remaja aja ya, kalau anak-anak lama ngingatnya. Nah, pas remaja coba siapa yang punya idola di sini? Nah, kalau saya dulu idolanya sering saya sampaikan ya, wah idola saya Sarukan ini Bunda Ika. Coba siapa yang punya idola dan siapa idolanya? Kalau malu nulis idolanya enggak apa-apa. Jawab aja saya gitu yang pernah punya idola. Nah, coba siapa? Ada yang masih on ya? Jangan-jangan saya ditinggal tidur ini ya karena siang hari di Surabaya ini juga mendung. Nah, oke, saya rasa semuanya kita punya idola ya. Nah, mungkin bukan waktu remaja aja, tapi saat ini. Ya, oke. Malu Bun, aku aktor Hong Kong. Nggak apa-apa, Bunda Atin juga aktor India. Iya, nah atau sekarang Bunda Atin dulu aku nggak punya idola, malah sekarang sudah jadi emak-emak, wah idolanya ini apa artis-artis drakor ya. Nah ini Bunda Atin yang sudah nggak ngikutin. Oke ya, nggak apa-apa. Insya Allah kita itu pernah mengalami masa-masa di mana kita punya idola. Nah, dulu kalau saya itu sukanya karena India, ternyata benar mempengaruhi ini apa sih lifestyle kita ya. Apa sih yang saya contoh dulu itu? Nah, alhamdulillah ya dulu nyontohnya nggak neko-neko, cuma Mahendi. Ya. Jadi saya tuh suka banget sama Mahendi. Sampai kuliah, wah ini ada yang suka Jackie Chan. Pokoknya nggak ikut silatnya aja ya. Nah, jadi saya tuh dulu suka menghias tangan saya dengan Mahendi sampai waktu kuliah berhenti, waktu menikah. Nah, insya Allah itu, nah hari ini kita akan bahas tentang ketika anakku punya idola. Nah, bagaimana sih ketika anak kita punya idola, apa baik-baik saja atau sebaiknya dilarang? Nah, kita akan belajar bersama ahlinya siang hari ini dengan Bunda Ika Wahyuni. Bunda Ika Wahyuni, waktu dan jaringan saya persilahkan. Monggo Bunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Datin atas kesempatannya. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Di acaranya keren ini ya. Saya sebenarnya itu sudah beberapa kali ikut nimbrung di acaranya KCI. Biasanya yang ngisi kan Bu Ira. Tadi saya lihat Bu Ira hadir ini kok. Hari ini nggak ada ya. Tadi ada perasaan deh. Hari ini sepertinya beliau berhalangan hadir, yang datang ada Bunda Diana dari KCA, Bunda Ika. Bunda Diana sehat, Bunda Diana? Alhamdulillah Bun, sehat. Alhamdulillah, semoga ya. Bunda Ika juga. Ya mudah-mudahan nih kalau saya ke Surabaya bisa ketemu ya Bun ya. Insya Allah saya Desember ini ke Surabaya, insya Allah. Hiburan ya, amin, amin, amin. Oke, baik bunda-bunda semua. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyuni. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bunda Atin, saya aslinya arek Surabaya. Jadi ngomongnya medok-medok piye gitu katanya ya. Tapi saat ini memang kami tinggal di Jayapura. Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun ini kami tinggal di sini. Kebetulan saya profesi psikolog. Jadi kadang-kadang suka sharing-sharing dengan beberapa sekolah, dengan salah satunya dengan sekolahnya Bunda Atin, dan kali ini ternyata diminta tolong untuk ngobrol-ngobrol dengan bunda-bunda aktivis komunitas cinta anak. Judulnya sudah keren ini. Komunitas cinta anak. Saya dulu kalau sudah dengar yang namanya komunitas cinta anak itu mikir, ini acaranya ngapain ya, kayak gitu. Kok kayaknya saya lihat acaranya Bunda Atin, terus kemudian kalau ngintip pas acaranya KCA tuh menarik lah. Salah satunya yang saya sangat tertarik itu program wakaf buku ya gitu loh. Wakaf buku itu ternyata memang sangat dibutuhkan oleh banyak anak-anak di luaran, terutama saya di sini di Papua ini melihat memang lumayan jelek pendidikan di sini dengan di Jawa. Terus kemudian program-program yang diadakan itu ya masih apa ya? Kalau di Jawa memang lebih bervariatif lah, orangnya lebih banyak. Mudah-mudahan nanti
KCA bisa bikin acara di sini ya, Bunda Diana ya. Mudah-mudahan Bunda Diana juga bisa ke Jayapura nih, langsung turun gunung. Masya Allah. Salah Bun. Amin. Gitu. Amin, amin. Baik, kita tadi sudah ada preview dari Bunda Atin bahwa kita akan bicara tentang anakku punya idola. Tadi saya sudah ngintip sedikit ya, ketika anak kita punya idola, ternyata kita semua juga pernah punya idola. Tadi saya lihat di kolom chat ada yang idolanya aktor Hong Kong, ada Jackie Chan. Nah, Jackie Chan ini memang salah satu tokoh film yang dulu filmnya juga sering saya tonton ternyata. Ya, terus kemudian macam-macam idolanya ya. Ada yang mungkin mengidolakan presiden, ada yang mengidolakan ilmuwan. Ternyata masing-masing dari kita itu punya idola yang berbeda-beda. Dan mau tidak mau itu sedikit atau banyak punya banyak pengaruh pada diri kita. Ketika, oke, saya share PowerPoint sebentar ya. Share screen. Ternyata ketika kita punya idola, ya, refleksi idola kita itu memang berbeda-beda. Dan ini bisa jadi juga berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan usia kita. Kalau anak-anak, kita tanyakan idolanya, mungkin ada yang mengidolakan tokoh kartun. Misalnya Superman, ya kan? Batman, nah, atau kemudian yang suka nonton Masya and the Bear, nah, juga dia mengidolakan kelucuannya Masya. Kelucuannya Masya. Nanti begitu kita sudah agak gede sedikit, idolanya berubah. Sudah mulai mengenal tokoh-tokoh remaja. Misalnya nih ya, kalau kemarin yang lagi gandrung tuh, misalnya si Dilan. Ini saya lihat anak SMA juga mulai banyak yang bergaya kayak Dilan. Semuanya berkembang. Nanti begitu kita sudah dewasa, kita sudah jadi ibu, idolanya mungkin berbeda lagi. Mungkin kita bisa beberapa itu saya lihat mulai mengidolakan yang lebih serius ya. Bahkan ini memang sudah sepatutnya jadi idola kita. Misalnya adalah Bunda Khadijah isi Rasulullah. Nah, di situ itu contoh. Jadi idola ini setiap saat ini akan berubah seiring dengan perkembangan usia dan sangat terpengaruh oleh kondisi lingkungan sekeliling kita. Kenapa sih dulu kita itu mengidolakan yang namanya Jackie Chan, kita idolakan Shah Rukh Khan, kita idolakan Pak Habibie, ya? Karena memang itulah yang kita kenal. Di sekeliling kita itulah yang kita tahu. Awalnya, mungkin dulu perkembangannya adalah kita terbatas mengidolakan pada sosok orang tua. Siapa idolanya? Orang tua saya, guru saya. Kenapa? Karena itulah yang ada di sekeliling kita. Idola itu biasanya berawal dari lingkungan sekeliling kita. Baru kemudian ketika kita mengenal lingkungan yang lebih luas, ya, idolanya berubah lagi. Termasuk juga dengan ketika kondisi saat ini. Kalau misalnya kita dulu ya, zaman kita itu yang namanya televisi itu bisa dikatakan ada yang zamannya terbatas. Tidak semua rumah itu punya yang namanya televisi. Tidak semua rumah itu bisa, andaikan punya televisi, ternyata televisinya masih televisi hitam putih. Zaman saya kecil itu masih mengalami yang namanya TV hitam putih. Masih mengalami itu. Kemudian ganti dengan TV berwarna, yang kemudian channelnya itu ya baru beberapa. Dulu kita masih baru kenal yang namanya RCTI, oke, ya kan? SCTV, nah itu masih ya terbatas, itu sajalah channelnya. Kalau sekarang kita lihat yang namanya televisi itu channelnya sudah banyak, tidak terhitung. Bahkan saya itu kalau misalnya iseng ya nge-search
saking banyak channel itu bingung. Mana sih yang mau saya lihat itu? Karena semuanya menyuguhkan banyak sekali tontonan. Banyak sekali tontonan dan punya segmen pasar yang berbeda-beda. Ada yang TV isinya India terus. Ada yang isinya sinetron yang sedih-sedih terus. Ada juga yang isinya itu film anak-anak semuanya. Bahkan ada juga televisi pendidikan, ada televisi yang berkait dengan agama ya kan. Tapi yang jelas wajah dunia kita juga bisa dilihat dari channel televisi di rumah kita. Selain itu, sekarang juga ada yang namanya sosial media. Kalau dulu kita cuman kenalnya lingkungan kita cuman dari rumah, ke rumah tetangga, ke sekolah, paling banter ke tempat les, ya kan? Kalau sekarang, dengan yang namanya adanya sosial media ini, kita bisa tahu banyak hal. Kita bisa tahu Eropa itu seperti apa, ya kan? Dari apa? Dari vlog-vlognya teman-teman kita yang tinggal di Eropa. Kita bisa tahu apa yang terjadi, bagaimana komentar orang yang berkembang saat ini dari tweet yang sekarang lagi trending. Apa sih tweet yang lagi trending hari ini? Cuitannya orang-orang apa? Bahas apa sih gitu loh. Oh, ternyata mungkin kalau saya suka ngikutin apa namanya? Tokoh itu misalnya ya, bagaimana wajah baru Jakarta sekarang dengan pimpinan barunya, ya kan, terus bagaimana juga secara politik bagaimana ini kita bisa tahu dari sosial media yang ada. Dari sosial media ini pula kita bisa punya banyak kenalan, kita mengenal orang-orang lain yang di luar dari keluarga kita. Kita kenal ada teman yang di Bandung, kenalnya dari mana? Dari sosmed, dari FB, dari IG, kenalan yang berlanjut pada kedekatan-kedekatan yang lebih banyak ya, kedekatan yang lebih intim. Kemudian dari handphone kita ya, dari handphone kita ini kita bisa juga mengetahui banyak hal. Baik itu video-video terbaru ya, komunitas-komunitas terbaru, termasuk juga dari game yang dimainkan oleh anak-anak kita. Saya tuh kaget kapan hari ada ketika anak saya main game ya, itu ternyata ada tokoh-tokoh. Ada tokoh-tokoh itu yang waktu itu apa sama namanya lapu-lapu atau siapa itu, ternyata itu dari apa namanya Filipina. Nah, itu ternyata pejuang Filipina. Baru tahu itu dari game kami tahu. Sehingga dari wajah dunia saat ini yang semuanya bisa dikatakan ada dari balik ruang kaca kita, itu sangat mempengaruhi lifestyle kita. Kita jadi kenal banyak orang, kita bisa mengetahui masyarakat yang ada di luaran, lingkungan di luar seperti apa, kita punya banyak potretnya, kita punya banyak referensi. Dari wajah dunia saat ini, yang kita mengenal banyak orang ini tadi, memunculkan banyak idola-idola baru. Itulah kenapa sekarang kalau anak-anak ditanya, idolamu siapa, nak? Pernah enggak bunda-bunda di sini bertanya kepada putra-putrinya, idolanya siapa kira-kira? Apakah kita masih jadi idola anak-anak kita? Pertanyaannya begitu ya. Apakah kita masih, orang tua ini masih jadi idolanya anak-anak, atau justru ada orang-orang lain yang sudah mulai mewarnai pikiran anak-anak kita? Ya. Kalau dulu aja kita idolanya artis. Nah, anak-anak kita bisa jadi juga tidak jauh berbeda. Gitu. Bisa jadi juga tidak jauh berbeda. Tapi yang jelas, ketika kita mengetahui bahwa anak kita punya idola, kita patut, bisa dikatakan kita patut berbahagia. Kenapa? Karena ternyata dengan di mana anak kita mulai punya idola, itu merupakan fase bagi anak-anak kita untuk membangun kemandirian psikologis dan emosional. Kenapa demikian? Karena dia sudah punya nilai tersendiri. Dia sudah sudah punya nilai di luar keluarganya ya. Kalau dulu kenapa sih kamu ngefans sama ibumu? Karena ibuku itu baik, Bunda. Karena dia yang merawat aku, dia yang kalau aku minta apapun itu selalu dipenuhi. Karena kalau aku ngefans sama ayahku itu karena ayahku yang
selalu berjuang untuk keluarga, ngefans sama guruku itu karena guruku itu ngajarnya enak, kita masih terbatas itu. Tapi dengan semakin dia punya idola dari lingkungan yang lebih luas, berarti dia sudah mulai melepaskan label-label yang ada pada keluarganya. Yang saat ini maksud saya itu lingkungan terkecil yang memberikan warna bagi dia. Dia sudah mulai punya pandangan yang lebih luas. Dia sudah mulai punya nilai-nilai yang ingin dia bangun, yang ingin dia anut. Jadi dia mandiri secara psikologis dan emosional. Berikutnya, yang namanya punya idola yang bermacam-macam ini kita ya, siapapun idola kita, anak-anak kita itu idolanya ternyata juga ada manfaat yang bisa diperoleh. Pertama, dari idola anak-anak, mereka mendorong anak-anak kita untuk punya cita-cita. Bisa jadi idolanya adalah dokter yang setiap saat ketika dia sakit itu memeriksa dirinya. Idolaku Pak Dokter. Terus kamu mau jadi apa? Aku pengen jadi Pak Dokter yang itu loh. Ketika misalnya kita kenal yang namanya saya itu pernah tanya itu dia pernah nonton Kick Andy ya, seorang anak nonton Kick Andy. Tokohnya waktu itu yang muncul adalah Dokter Ferihana. Yang dia itu ternyata punya klinik khusus untuk duafa. Jadi dia memang tidak dibayar dari kliniknya. Tidak berbayar, klinik dokter yang tidak berbayar. Bagaimana cara kerja kliniknya? Ternyata mereka cukup memasukkan amplop lah, seikhlasnya dibayar berapa. Nah, ini bisa mendorong anak-anak kita ketika mengidolakan beliau misalnya ya. Oh, saya juga pengen punya yang seperti ini. Oh, suatu saat ketika saya besar, saya pengen bikin misalnya rumah singgah untuk anak-anak yang ada di jalanan. Saya pengen buka yang namanya panti asuhan. Saya pengen misalnya bergabung dengan KCA karena idolanya Bunda Atin dan Bunda Diana misalnya. Nah, ini banyak ya. Jadi ada dorongan cita-cita yang bisa dinilai positif pada anak-anak kita. Dan yang jelasnya, karena anak-anak kita ini punya cita-cita yang baik, ya, tokoh-tokoh yang baik, mau tidak mau dia akan termotivasi untuk berjuang supaya dia bisa menjadi tokoh idolanya. Yang pengen jadi dokter, pasti dia punya pattern nih. Oh, besok-besok aku pengen masuk sekolah kedokteran, kuliahnya di sini. Kenapa? Karena kayak dokter itu tuh yang jadi idola. Beda lagi kalau misalnya dia dengan adanya medsos sekarang ya, banyak yang namanya vlogger itu kan banyak ya gitu loh. Yang itu juga secara finansial mereka lumayan juga kan gitu loh. Jadi anak-anak kita bisa jadi termotivasi untuk apa? Untuk berani tampil, berani berbicara di depan umum. Dia berani ngelit sebuah acara. Ini dia menambah motivasi untuk belajar idolanya ini. Aku pengen bisa ngomong tuh kayak idolaku sih. Misalnya nih ya, barangkali ada yang mengidolakan Atta Halilintar. Nah, aku pengen bisa kayak Atta. Ada motivasi yang bermain dalam dirinya. Kemudian punya idola itu ternyata juga bisa menguatkan imajinasi dan kreativitas anak-anak. Zaman kita dulu, idola kita itu, kita kalau punya idola itu kita apakan? Zaman dulu. Bisa jadi kita tonton filmnya, gitu ya, terbatas di situ. Tempel Sudah posternya. mulai ini lagi, lah tempel posternya. Nah, tempel posternya di kamar gitu ya, sambil dipandangin. Terus kemudian misalnya ada fotonya yang kecil, kita taruh di dekat meja belajar, katanya biar semangat kalau belajar. Tapi ternyata sekarang lebih kreatif lagi kan gitu loh. Lebih kreatif lagi. Apa itu? Tidak hanya sekedar tempel poster. Mereka juga bisa membuat kreasi-kreasi yang lebih diidentikan dengan idolanya. Kalau idolanya chef, nah mereka juga pengen punya kreasi yang kreasi makanan ya, kreasi makanan yang kemudian dimintakan nilai kepada chef idolanya ini. Di endorse lah chefnya. Gimana chef?
masakan saya, baik atau enggak. Ada saya punya teman itu putranya sangat mengidolakan seorang kartunis. Jadi dia suka bikin komik anaknya. Dia berteman dengan salah seorang kartunis dari luar negeri yang kemudian dia membuat buku-buku komik yang kemudian dikirim DM Instagram ke tokoh yang diidolakan ini. Sehingga apa? Ini mengasah imajinasi dan kreativitas dari anak-anak kita. Kemudian, hal positif lain atau manfaat lain yang bisa kita peroleh dari seorang anak ketika punya idola itu adalah membantu anak-anak kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mau tidak mau, anak-anak itu kan menilai. Contohnya aja yang paling gampang. Ketika anak-anak kita mengidolakan yang namanya tokoh kartun Superman lah. Tokoh kartun sepanjang masa kan ini ya. Mengidolakan Superman, dia jadi terfikir. Oh, Superman itu kebaikannya apa sih? Oh, dia suka menolong orang di jalanan. Oh, dia melawan monster misalnya. Oh, dia juga pernah membantu menyeberangkan orang, misalnya demikian. Oh, ternyata musuhnya itu selalu berbuat kejelekan, selalu merusak, selalu mengganggu orang lain. Sehingga mau tidak mau anak-anak ini belajar sesuatu yang sifatnya normatif. Oh, kebaikan dia begini, kejelekan dia begini. Kalau aku ingin seperti idolaku, maka aku juga harus melakukan kebaikan yang sama. Atau aku tidak mau menjadi seperti musuhnya, karena musuhnya ini jelek. Jadi aku tidak mau mengganggu orang lain, misalnya. Jadi membantu anak-anak membedakan nilai-nilai yang baik dan yang buruk. Selain itu, manfaat dari idola itu adalah juga menemukan teman. Dalam dunia sekarang ya, itu banyak kita dapatkan komunitas-komunitas yang menampung orang-orang dengan kesukaan yang sama. Kalau idolanya artis, kita bisa lihat ya, ada yang namanya penggemar Korea tuh misalnya yang namanya ARMY. Penggemarnya siapa ARMY itu? Penggemarnya BTS ya kan, ARMY namanya. Mereka punya komunitas, mereka punya teman yang itu juga terlepas dari positif dan negatifnya ya gitu loh. Tapi dia punya melebarkan pertemanannya kepada lingkungan yang lebih luas di situ. Ada misalnya yang punya cita-cita, punya idola, misalnya idolanya adalah yang terkait sama Jeremy Pauline. Ya, yang kuliah di Jepang tuh, nah kan ada bukunya. Sehingga dia bergabung dengan komunitas-komunitas yang sangat suka dengan hal-hal yang berbau Jepang. Berlanjutlah ini ke dalam apa? Ke dalam aktivitas yang bertujuan untuk mengekspresikan diri. Tidak hanya sekedar suka tokohnya, tapi ternyata berlanjut pada hal-hal yang positif lainnya. Dia bisa belajar bahasa Jepangnya, dia bisa belajar budayanya, bahkan bisa jadi dia belajar secara otodidak bagaimana berbicara dengan bahasa Jepang. Tidak perlu ikut kursus. Hanya dengan mengikuti yang namanya komunitas, dia bisa belajar di situ. Manfaat idola yang lain adalah membuat seseorang bisa menyadari potensi dalam dirinya. Kalau yang dulu misalnya anaknya pemalu, tapi gara-gara dia ngefans dengan yang namanya Atta Halilintar, ternyata dia memberanikan dirinya untuk berani bicara di depan orang lain. Kalau misalnya dia punya idola yang namanya Eyang Habibie ya, asli dari Indonesia ya, sehingga anak ini tertarik untuk menyadari potensinya di mana dia suka utak-atik segala sesuatu yang berbau pesawat misalnya. Sehingga dia bisa menemukan kelebihan dari dalam dirinya. Nah, di balik segala nilai-nilai positif dari kita punya idola, ternyata tetap ada nilai-nilai atau hal-hal negatif yang bisa juga terjadi. Dan ini bisa mengena pada siapa saja. Anaknya siapa saja punya potensi untuk melakukan ini. Bahkan bisa jadi kita pun dulu juga
menjadi bagian dari hal-hal negatif ketika kita punya idola. Misalnya nih, bersikap berlebihan. Bersikap berlebihan itu artinya gimana? Contohnya kita jadi tidak paham dengan situasi di mana kita berada. Pokoknya kalau sudah terkait dengan yang namanya idolanya misalnya adalah yang lagi tren Korea, Blackpink ya, yang bajunya mini-mini ya kan, bajunya mini-mini, dia jadi tidak peduli. Pokoknya dimanapun aku mau pakai baju yang kayak Blackpink misalnya. Dan ini loh apa namanya? Sering kali kita lihat ya di TV itu kalau saya lihat sebentar iklan, wah iklan artis Korea ini muncul. Entah itu kapan itu pernah Blackpink, kapan itu BTS ya kan, ini muncul sehingga mau enggak mau ini secara tidak sadar masuk ke dalam alam bawah sadar kita untuk bisa tampil seperti idola kita. Sikapnya berlebihan baik dari cara berpakaian, cara berkata-kata, cara bersikap gitu. Bahkan tidak jarang anak-anak kita ya menjadi kehilangan jati diri. Jadi tidak mengerti hal-hal yang baik dan buruk dari idolanya. Pokoknya karena dia idolaku, pasti dia aku bela. Pasti dia aku bela. Jadi ketika misalnya ini kita bisa menemukan ya, kalau di IG itu saya kadang itu iseng lihat reels ya, muncul reelsnya artis siapa gitu. Ada yang menghujat, ada yang membela, padahal waktu itu yang terjadi misalnya artis idolanya ini bersikap kurang baik. Ternyata masih dibela juga gitu. Masih dibela juga sehingga kehilangan jati diri. Apapun kata idolanya dia ngikut. Dia tidak punya nilai sendiri, tidak punya otentifikasi, tidak punya originalitas. Idola saya pokoknya sukanya baju pink, maka saya juga akan pakai baju pink. Nah, idola saya sukanya makan ini, saya juga ikut makan ini. Terlepas dari misalnya makanan itu halal atau haram atau bagaimana ya kan, pokoknya saya pengen kayak idola saya. Kehilangan jati diri. Kemudian menjadi pemimpi. Bawaannya ini lebih banyak ngelamun. Idolaku ngapain ya? Kayaknya asik ya kalau siang-siang gini ini ketemu sama artis ini. Bayangin deh kalau misalnya kita makan, diundang makan berdua, ini kadang-kadang remaja udah mulai begitu. Kemudian kita jadi posesif dan egois ya, kita jadi tidak mau memikirkan lingkungan di luar idola kita. Hidup kita hanya terpusat pada idola kita. Pokoknya apa-apa adalah yang diomongin idolanya terus. Tidak mau mencoba melihat sesuatu yang di luar idolanya. Dan yang kelihatan itu adalah seringkali menjadi boros. Punya idola nih, bajunya pengen dong kayak idolanya, makanannya pengen dong kayak idolanya, minimal beli poster uangnya untuk nempel poster idolanya. Bela-belain beli majalah edisi khusus yang memuat tentang apa? Tentang idolanya. Kuota yang disediakan oleh orang tua bisa jadi itu lebih banyak habis untuk stalking idolanya daripada untuk belajar secara daring. Ini contohnya ya. Negatifnya dari idola. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya ya. Mudah-mudahan anak kita juga tidak demikian, insya Allah. Nah. Di sini yang namanya kisah tentang idola dan fans itu saya yakin sudah banyak yang tersebar di sekeliling kita. Ini di sini kalau di presentasi saya, ini kita bahas tentang K-pop ya, tentang artis Korea dan budayanya. Kenapa? Karena ini ternyata menjadi sebuah tren yang mendunia, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan juga kemarin saya iseng-iseng lihat itu ternyata di luar negeri pun juga demikian. Dari survei yang sudah dilakukan oleh Kumparan, ini sekitar bulan Juli atau Juni 2020, saya lupa menyantumkan waktunya, ternyata dari para fans K-pop, ini 56% diantaranya itu menghabiskan waktu 1-5 jam di media sosial untuk mencari tahu idola mereka. Pengen tahu idolanya itu tinggalnya di mana sih? Rumahnya kayak apa sih? Kemudian mereka hobinya apa saja, ngapain aja kalau di sekolah. Nah, ini mereka
cari tahu terus, apalagi di era medsos sekarang ya. Itu gampang lah kita cari tahu itu. Kemudian ternyata dari 28% mereka yang mengikuti survei ini ternyata menghabiskan waktu 6 jam lebih di dunia maya untuk melihat aktivitas sang idola. Jadi yang namanya handphone ya, ini tidak pernah lepas hanya untuk apa? Hanya untuk stalking idolaku lagi ngapain sih? Apalagi sekarang kita lihat ya, bukan hanya artis K-pop ya, artis-artis Indonesia pun banyak yang begitu. Misalnya ya, kalau kita lihat itu ada banyak yang barusan ini yang heboh itu ya kan, pernikahan yang berjilid-jilid dari satu artis ke artis lainnya, yang masing-masing punya basic fans masing-masing, mulai dari acara lamaran, siraman, sampai nikahan, bahkan sampai yang seharusnya itu jadi privasi gitu. Itu ternyata bisa menjadi konten dan itu dinikmati oleh banyak fansnya. Bisa jadi ini pun anak-anak kita di dalamnya. Jadi mereka itu kepo banget. Kita ini jadi kepo banget. Idolaku ngapain sih? Oh jam segini dia lagi di mana? Ngapain? Jadi apa ya? Keingintahuannya ini jadi berlebihan. Lah kita yang jadi penonton ini ngapain? Dia cuma nonton doang. Hanya menikmati show sang idola mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Coba bayangkan betapa banyak waktu kita yang terbuang ketika kita tidak bisa punya idola yang produktif. Nah, dan ini tidak tanggung-tanggung, ternyata kebanyakan dari mereka punya akun media sosial lebih dari satu guna memantau gerak-gerik sang idola. Punya akun cloningan. Ya. Supaya apa? Supaya bisa dapat banyak info dari idolanya. Nanti coba Bapak Ibu di rumah, barangkali anak-anak yang sudah mulai bermedsos ya, kita lihat yang di-follow oleh anak-anak kita ini siapa aja sih? Atau yang sering diikuti siapa aja, supaya kita bisa lebih tahu ya, anak kita ini arahnya kemana. Kemudian masih tentang K-pop juga. Di Indonesia juga kapan waktu itu saya baca berita tentang seorang fans ya, yang mengikuti jalan penyelesaian masalah seperti idolanya. Saya lupa siapa idolanya waktu itu namanya, cuman yang jelas idolanya ini punya masalah dan kemudian melakukan bunuh diri. Artis Korea. Dan ini menginspirasi penggemarnya di Indonesia, ya, penggemarnya di Indonesia untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sama. Sudah sumpah, sudah banyak pikiran, ya, merasa tidak bisa bertahan dengan persoalan yang dihadapinya, akhirnya terpikir untuk apa? Untuk mengakhiri masalahnya ini dengan cara yang sama yang dilakukan oleh idolanya. Sama-sama bunuh diri, sama-sama suicide. Di Turki, kapan itu kami membaca berita ya, ada seorang anak yang diusir oleh orang tuanya, gara-gara orang tuanya tidak setuju ketika dia punya idola artis Korea. Karena orang tuanya menentang tentang bagaimana cara berpakaian si anak, dan anaknya berani menentang orang tuanya, akhirnya dia minggat. Ini salah satu contoh apa sih yang terjadi antara kisah idola dan fans. Betapa besar pengaruhnya para idola itu kepada perilaku kita semua. Yang tidak kalah heboh waktu itu, yang di sini ya, ada yang namanya sebuah perusahaan food and beverage, McD, yang waktu itu mengendorse BTS untuk mempromosikan yang namanya chicken nugget BTS. Katanya artis-artis ini sarapannya itu. Dan ternyata ketika McD menjual yang namanya makanan ini di waktu yang sama serentak se-Indonesia, ini menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Entah bunda-bunda di sini mengikuti beritanya atau tidak, tapi sempat masuk di highlight ya, di mana hari itu para ojol ya, ojek online itu rame-rame untuk mengantrikan supaya bisa dapat makanannya yang di-endorse oleh BTS ini
yang persediaannya jumlahnya terbatas. Akhirnya muncul kecaman dari banyak pihak bahwa mereka kok hedon banget gitu bahasanya. Tapi akhirnya para fans ini juga melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya memberikan semangat ke Pak Ojolnya, kemudian dia juga menyiapkan makanan sebagai bentuk terima kasih. Dan yang lebih anehnya lagi, yang namanya bungkus makanan ini bisa diperjualbelikan sebagai bentuk ngefansnya dia kepada idolanya. Bungkusnya ini loh diperjualbelikan, itu yang saya juga heran. Nah, kemudian ada cerita lain di mana ada seorang yang saking ngefansnya sama boneka Barbie, rela melakukan yang namanya operasi plastik berkali-kali hanya untuk apa? Hanya untuk supaya dia bisa tampil mempesona seperti Barbie. Termasuk juga ketika misalnya ya potongan rambutnya sang idola bagaimana, orang sekarang jadi ikut. Yang di tengah nih, kita lihat sekarang kan banyak sekali kan ya, yang potongan rambutnya laki-laki modelnya begini, yang perempuan modelnya seperti si Jennie Blackpink nih. Bahkan juga dari segi sikap. Zamannya dulu mungkin zaman kita mengidolakan yang namanya cowok yang keren tuh kayak Rangga. Nah, sehingga semuanya pada ini Rangga gitu ya. Pengen seperti Rangga, sikapnya pada kul-kulan kayak Rangga. Kalau sekarang kayak Dilan. Motornya diganti kayak Dilan. Kalau nggak motor Dilan, dia nggak sekolah. Nah, ini banyak yang seperti itu di sekeliling kita. Saya beberapa kali menerima klien yang konsul karena anak-anak salah idola, ini ada beberapa kali. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada banyak ancaman di sekeliling kita yang terkait dengan adanya idola-idola ini. Ya kan? Ada banyak ancaman, terutama bagi kita yang beragama Islam, beragama Muslim. Dari banyak buku-buku psikologi Islam yang saya baca, ya, itu ternyata sudah ada warning yang terkait dengan 4S dan 5F yang disebarkan secara tidak langsung dari tokoh-tokoh idola kita. Apa itu 4S dan 5F? Itu diantaranya adalah sing. Kita bisa lihat sendiri, ada banyak lagu-lagu yang beredar. Lagu-lagunya itu bukan lagu-lagu yang mendidik. Kalau tadi di KCA kita dengar prolognya lagunya mendidik dong, ya kan? Itu mengingatkan kita pada sesuatu yang baik. Tapi di luaran banyak lagu-lagu yang tidak mendidik. Yang mohon maaf, arahnya adalah pada eksploitasi seksual misalnya, pada ajakan untuk menyakiti diri sendiri, self harm, ya kan? Terus kemudian belum lagi lagu-lagu yang isinya adalah kekerasan secara verbal. Nah, ini banyak. Yang ini mau enggak mau ini loh. Kalau nyasar kepada anak-anak, coba kita pikirkan akibatnya bagaimana. Kemudian S yang lain ini adalah sport. Olahraga. Mulai banyak olahraga-olahraga yang sudah tidak yang dilakukan oleh para idola yang sudah tidak memperhatikan misalnya ya, karena kita orangnya orang Islam ya, misalnya yang paling gampang adalah tentang tata cara berpakaian. Belum lagi olahraga-olahraga yang diselenggarakan waktunya yang tidak memperhatikan waktu sholat misalnya. Juga yang terkait dengan apa? Dengan ikhtilat laki-laki dan perempuan, atau tren kan sempat tren misalnya sepak bola wanita, misalnya gulat wanita. Nah, itu kan sudah mulai muncul. Ini sesuai nggak sama nilai-nilai kita? Ternyata dari banyak ahli itu mengatakan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kita sebagai orang Islam, sehingga kita patut mewaspadai pengaruh-pengaruh buruk dari orang-orang yang kita idolakan ini muncul dari beberapa aktivitas yang demikian itu. Kemudian seks, ya, seks bebas, ya, terkait juga barangkali idolanya ini ternyata orang yang LGBT, orang sudah mulai sekarang bergeser, ya biarin aja orang LGBT urusannya dia, nggak ada urusannya sama kita. Atau yang transgender, yang ngapain? Seakan-akan diomongin benar, ngapain sih kita ngurusin transgender, urusin dirimu sendiri aja, emang kamu sudah pasti masuk surga, ada yang berkata demikian. Padahal apa? Kita punya tanggung jawab sosial di sini. Menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dan sesuai dengan fitrahnya.
Termasuk juga yang gampang kita temukan, apa itu? Kepingin belajar merokok biar apa? Biar keren kayak idolanya. Sedangkan ini yang F, 5F ini adalah makanan misalnya. Bisa kita dapati di mana idola-idola kita itu makan suatu produk makanan tertentu, ya. Tapi mungkin kita hanya mengikuti, pokoknya kalau idolaku makan itu aku ikut. Tapi kita tidak melihat apakah makanan ini makanan yang halal, ya, kandungannya halal atau tidak. Misalnya nih, suka makan sushi. Ternyata sausnya sushi itu juga ada sausnya yang tidak halal. Alhamdulillah kalau misalnya anak-anak kita bisa memilah. Tapi ada juga yang tidak mau tahu. Pokoknya kalau sushi merek itu aku beli. Kenapa? Karena idolaku makan itu. Kemudian fashion, ini sudah banyak sekali ya. Tidak cuma di kota, bahkan di desa pun banyak yang kalau sudah ngefans sama idolanya, ini fashionnya ampun. Sampai bingung kita nutup matanya bagaimana gitu ya. Kemudian film-film, dari film-film yang dibintangi oleh idola kita, kadang-kadang kita terjebak untuk ikut perilakunya sama seperti idolanya. Padahal apa? Padahal perilakunya itu belum tentu sesuatu yang baik. Kemudian fun, sesuatu yang menyenangkan, yang asik-asik aja lah, nggak usah mikir yang susah-susah. Bagaimana sebuah aplikasi, TikTok misalnya, kita lihat begitu banyak orang, ya kita nggak melihat apa ya, bahwa ada orang yang mengambil manfaat dari situ. Tapi juga kita juga tidak menutup mata bahwa ternyata dari aplikasi yang namanya TikTok ini banyak merusak anak-anak kita. Yang isinya joget-jogetan lah, ya kan? Yang isinya cinta-cintaan lah, gitu loh. Yang kemudian ini menjadi lupa dengan identitasnya bahwa dia pakai kerudung. Yang seharusnya ini menimbulkan rasa malu pada diri kita kalau kita melakukan seperti itu di depan umum. Kalau di kamarnya sendiri suka-suka dia, nggak ada yang lihat kan begitu. Tapi ini di depan umum kemudian di-share, dilihat oleh banyak orang untuk dapat follower banyak. Fun-nya begitu. Dan yang tidak kalah ganas ini adalah tentang faith ya, tentang keyakinan. Bagaimana paham-paham yang tersebar sekarang, sekularisme, liberalisme, di mana orang sudah ada yang mengatakan bahwa semua agama sama saja, yang penting kita beribadah, percaya pada Tuhan. Tapi kita tidak perlu memeluk suatu agama tertentu, ada yang seperti itu. Ya kan? Ada yang tidak percaya agama. Ada yang pokoknya nilai-nilai kita adalah berbuat baik pada sesama manusia. Ini sesuatu yang merusak. Sesuatu yang merusak jiwa-jiwa kita semua, jiwa-jiwa anak kita semua. Sehingga memang kita perlu berhati-hati dalam menyaring nilai-nilai yang diperoleh dari idola-idola kita. Jangan sampai lagu-lagu yang dibawakan oleh idola kita, olahraga yang diikuti, perilaku seksualnya, ya, kemudian kebiasaan merokoknya, makanannya, fashionnya, film-film yang dibintanginya, kesenangan-kesenangan, dan juga paham-paham pikirannya itu turut memberikan kontribusi yang justru menjadikan kita menjadi orang yang lebih buruk, tidak lebih baik. Itulah mengapa ya penting bagi kita orang tua, terutama saya yakin yang di KCA ini adalah orang-orang yang berkomitmen untuk melindungi putra-putrinya, melindungi keluarganya dari fitnah yang sangat besar. Yaitu apa? Dari api neraka. Karena kita yakin bahwa ada kehidupan yang akan kita jalani setelah kehidupan ini ya. Setelah kematian ada banyak kehidupan panjang yang kita jalani. Nah, dengan kita memilihkan atau mengarahkan anak-anak kita agar bisa memilih idola yang benar-benar pantas. Ini fungsi kita sebagai orang tua. Bagaimana cara kita memilihkan dan mengarahkan anak kita agar idolanya itu adalah idola yang benar, bukan idola yang menyesatkan, bukan idola yang akan membawa kita justru terpuruk pada hal-hal yang buruk di situ. Dan perlu kita sampaikan bahwa bagaimana agar tokoh yang kita jadikan idola ini bisa menjadi orang yang menginspirasi kita semua, menginspirasi anak-anak kita terutama untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang nilainya itu akan
bertumbuh baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang paling penting. Sekali lagi kami katakan ya, dalam psikologi Islam, kita harus mempercayai ini dengan jalan iman. Setiap hari kita sholat, kita menyebut ayat ini, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, di sini kita berdoa setiap hari, yaitu tentang bagaimana supaya Allah menunjuki kita jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah berikan nikmat, bukan kepada jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Nah, ini adalah tujuan hidup kita, menempuh jalan yang lurus supaya kita tidak tersesat. Ini yang harus kita tanamkan, nilai-nilai ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, supaya kita sekeluarga bisa bersama-sama berkumpul di surga Allah kelak ya. Amin. Nah, bagaimana supaya way of life ini tersampaikan kepada anak-anak? Tentunya itu yang harus kita pikirkan, ya kan? Di tengah gempuran berbagai informasi, di berbagai media, berbagai kesenangan-kesenangan yang mungkin ini memberikan pengaruh buruk, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan diantaranya adalah menyaring idola anak-anak kita. Kenapa? Karena siapa yang menjadi idola anak-anak akan sangat tergantung dari promosi lingkungan yang diterima oleh anak. Kalau anak kita yang dilihat misalnya ya, tentang idolanya misalnya yang sekarang adalah Ricis dan Rian yang lagi tren terus ini ya, Ricis dan Rian terus. Perilakunya nanti juga akan ngikutinya ke arah sana kecenderungannya. Kalau misalnya yang ditonton adalah perilaku artis BTS terus, maka ini nanti yang muncul kecenderungannya adalah ke sana perilakunya. Atau perilakunya ke arah Blackpink, ini juga akan muncul ke sana. Beda ketika misalnya yang kita berikan, yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu adalah perilaku-perilaku yang baik. Perilaku-perilaku yang bermanfaat, yang sudah jelas-jelas ini adalah dari tokoh-tokoh yang memang sepatutnya dan selayaknya kita idolakan. Siapa itu? Satu, Rasulullah. Kedua, sahabat, ya, sahabat dan tabiin, dan kemudian adalah misalnya pejuang-pejuang Islam. Ini banyak kan? Nah, ini yang seharusnya kita instalkan kepada anak-anak kita. Nah, dengan keimanan ini tadi, kita perlu meyakini dan meyakinkan kepada anak-anak bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri tauladan yang baik, contoh-contoh yang baik, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ini kita tahu bahwa segala perilaku Rasulullah itu sudah tidak ada cacatnya. Sempurna beliau. Karena apa? Karena anak Allah lah yang langsung menjaga. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Ini loh idola kita yang utama. Bagaimana sih Rasulullah itu bersikap kepada teman-temannya? Bagaimana sih Rasulullah itu ketika kejujurannya dalam berdagang, ya kan? Bagaimana sih Rasulullah itu ketika berkasih sayang kepada anak-anak yang lebih kecil? Nah, ini perlu terus kita sampaikan kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya terinstal dari alam bawah sadarnya untuk menjadikan yang namanya Rasulullah ini adalah sebagai teladan utama. Sebaik-baik contoh adalah Rasulullah. Ini yang perlu kita sampaikan. Nah, ini dia. Di tengah gempuran media online, ya, media online, media offline, ya kan? Dan di tengah banyaknya idola yang ada di sekeliling kita, orang tua dapat menampilkan berbagai sosok yang layak dianggap baik. Seperti tadi yang kami katakan ya, siapa itu? Rasulullah, sahabat dan tabi'in, dan kemudian para pejuang-pejuang muslim. Dengan menggunakan segala media yang ada. Dengan segala menggunakan media yang ada.
Saya katakan kenapa kok harus menggunakan media yang ada? Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya teknologi informasi ya seperti saat ini itu akan bisa kita blokade terus-menerus. Kita nggak bisa loh melarang anak kita terus-terusan tidak menggunakan gadget. Kalau dulu sebelum sekolah online bisa tuh misalnya kita batasin, tapi kalau sekarang yang namanya gadget ini bisa ada dalam genggaman setiap saat. Ketika kita udah melek mata sampai tidur lagi, gadget ada dalam genggaman. Nah, cuman bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita ini untuk menggunakan media yang ada ini dalam rangka menuju ke kebaikan. Ini yang perlu. Bagaimana caranya supaya dengan media yang ada ini membawa pada sesuatu yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Karena kalau kita tinggalkan teknologi misalnya ini kayaknya memang sangat sulit ya gitu. Kecuali kita memang kalau orang bilang itu ekstrim, lu tinggalnya di hutan emang kayak gitu ya. Emang enggak ngintip sedikit-sedikit anaknya itu pakai handphone, kan enggak bisa begitu. Mari kita gunakan yang namanya teknologi ini dengan baik. Untuk itulah pentingnya orang tua mengawasi dan mengarahkan anak-anak. Nah, ini contoh berbagai media yang bisa kita lakukan, ya kan? Kalau buku, kita bisa sediakan buku-buku yang sangat bermutu di rumah, buku-buku yang bergizi buat anak-anak, ya. Ini salah satunya, misalnya contohnya ini kayaknya punya SDI ya ini ya, Mute ya. Nah, punya SDI ya. Iya, betul Bunda. Betul ya. Nah, Muhammad Teladanku. Di sini ada banyak sekali kisah Rasulullah semenjak beliau masih dalam kandungan hingga beliau wafat. Ini bisa menjadi salah satu media kita untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang idola kita yang sesungguhnya. Buku ini bisa menjadi salah satu medianya, wasilahnya. Selain itu, nah ada juga misalnya yang nggak suka baca buku, saya sukanya nonton film. Maka tontonlah film-film yang bermutu. Film anak-anak yang sukanya masih yang kartun-kartun boleh, yang sukanya kartun-kartun. Contohnya, ini masih contoh ya gitu. Contohnya adalah kita melihat kisah Bilal bin Robah. Nah, walaupun ini kemarin ada kontroversinya ya gitu supaya bisa tampil itu kan. Nah, tapi ini nilai-nilai yang bisa kita sampaikan ke anak-anak seperti ini loh nak, perjuangan yang namanya sahabat Rasulullah itu seperti ini. Seperti ini loh nak, caranya kita memegang teguh keimanan kita, menggenggam erat keimanan kita itu seperti ini contohnya. Kemudian barangkali anaknya enggak suka baca buku yang tulisannya panjang-panjang, yang sukanya yang banyak gambarnya, bisa tuh digunakan buku komik-komik. Nah, kalau komik superhero Jepang ini promonya begini nih. Komik superhero Jepang itu sudah biasa ya kan? Tapi kita bisa melihat komik-komik yang inspiratif, misalnya adalah komik yang terkait dengan sirah Nabi dan sahabat. Nah, ini pesannya di SDI juga kayaknya ya, Bu Atin ya. Nah, terus kemudian yang misalnya ini kami salah satu penggemar sirah beliau ini ya. Kami sekeluarga ini lewat misalnya YouTube-nya Ustadz Khalid Basalamah. Ini ceritanya bagus dan sangat detail, berjilid-jilid. Satu tokoh itu bisa dibahas sampai dengan beberapa pertemuan begitu. Kemudian ada yang suka film ini The Message, bahkan ada juga buku komik yang ini kita lihat tokoh-tokohnya itu adalah tokoh-tokoh pejuang Islam. Tokoh-tokoh pejuang Islam. Di sini ada Al-Fatih contohnya, ya kan, ada Salahuddin Al-Ayyubi, bahkan ada Barbarossa. Kalau dulu kita mengenal Barbarossa itu dengan nama Barbosa ya. Dia adalah perompak yang kita tahu dulu. Tapi ternyata dia adalah pejuang Muslim ternyata. Dia justru adalah pejuang Muslim yang ini yang perlu kita buka wawasannya kepada anak-anak kita gitu. Kalau dulu anak-anak saya tuh pernah bertanya, Bun, kok
yang menemukan ini itu orang Barat semua. Orang Barat itu pinter ya emangnya. Nah, lewat buku-buku yang bermutu, ternyata kita tahu bahwa ternyata sebelum peradaban Barat ini muncul, yang muncul justru adalah peradaban Islam. Ada banyak tokoh-tokoh Islam, baik itu tokoh misalnya ya tokoh pejuang yang berperang ya kan, yang strateginya ini bisa kita akui ya kan. Kemudian penemu-penemu Muslim seperti Abdullah bin Firnas ya kan yang menemukan pesawat, terus kemudian penemu yang lain matematika, itu ternyata itu adalah tokoh Muslim yang bisa jadi kita tidak kenal gitu loh. Itulah pentingnya kita memberikan install kepada anak-anak kita. Kita sampaikan, kita motivasi supaya apa? Supaya dia menjadi Muslim yang bangga, supaya dia tidak hilang identitasnya, supaya meskipun di tengah-tengah dia mengenal berbagai macam idola, ya kan, berbagai macam idola yang ada di sekeliling kita semua, dia tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang Muslim dan dia bangga dengan kemuslimannya. Acara yang lain misalnya di televisi ya kan, ini ada seri Khalifah, itu ceritanya pendek-pendek tapi ini bisa dipakai untuk edukasi kepada anak-anak tentang berbagai tokoh ya. Terus kemudian ada juga Nusa Rara yang kemarin sempat booming filmnya, ini juga bagus sekali untuk mengenal sejarah kita dan kita mengambil ilmu dari film ini. Nah, pertanyaannya, ketika kita merasa bahwa anak-anak itu perlu diinstal dengan nilai-nilai yang baik, bagaimana sih cara menginstalnya? Bagaimana sih supaya anak-anak ini dengan tokoh-tokoh idolanya yang Muslim ini yang sudah jelas patut diidolakan ini bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan diikuti perilakunya oleh anak-anak? Yang pertama adalah perlu kita bangun yang namanya keterbukaan dan kedekatan dengan anak-anak. Gimana kita mau ngomong sama anak-anak, gimana kita mau cerita, kalau misalnya kita tidak menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan mereka. Untuk itu ya, misalnya nih, weekend, bareng-bareng lah. Biasanya kalau kita datang weekend itu acaranya jalan-jalan. Yuk sekarang kita modif sedikit bagaimana Bun? Kita modif sedikit, misalnya kita datang ke masjid yang membahas tentang kajian sirah Rasulullah, misalnya begitu. Kita ajak anak-anak kita untuk duduk di majelis ilmu. Coba ya, gitu loh. Gimana ya caranya? Ya memang harus diperjuangkan, membangun anak-anak itu. Kajiannya subuh Bun, bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa, kita perlu prepare dan menyampaikan ke anak. Terus misalnya lagi kita sediakan waktu khusus untuk apa? Untuk nobar, nonton bareng sama anak-anak. Besok kan libur nih sekolahnya, yuk kita nobar yuk. Nobar, kita sediakan ya gelar-gelar apa, kayak gelar-gelar kasur sama apa namanya, ada makanan cemilan sambil apa? Sambil nonton film sirah sama anak-anak. Supaya anak-anak lebih kenal bagaimana sejarah Nabi, supaya anak-anak bisa lebih kenal dengan akhlaknya Nabi, supaya mau tidak mau itu secara tidak langsung terinstal dalam diri anak-anak untuk berperilaku seperti Nabi yang diidolakan. Atau yang anaknya masih kecil Bun, belum bisa diajak nonton film, apa yang harus kami lakukan? Bacakanlah buku bersama Ananda. Kalau anaknya sudah bisa baca buku, dampingi. Kalau anaknya belum bisa baca buku, bacakan. Sambil tetap kita improvisasi tentang cara menyampaikannya supaya apa? Supaya menarik. Supaya mereka itu terngiang-ngiang ceritanya. Ternyata sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf itu kaya ya gitu. Dia tuh sukanya beramal. Dia sukanya bagi-bagi uang ke orang yang enggak punya. Aku juga pengen kayak gitu. Karena dia sering mendengarkan yang namanya ceritanya atau sirahnya Abdurrahman bin Auf. Ya. Ternyata sahabat Nabi yang namanya saya lupa itu, ada yang salah satu yang dijamin masuk surga tuh yang orangnya sederhana sekali.
siapa Kak namanya Kak? Idolanya Bunda tuh, sampai lupa kayak gini. Bukan. Abu Ubaidah. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah itu sangat bersahaja sekali. Itu kita sampaikan kepada anak-anak supaya oh iya ya, saya juga pengen nih bisa mendapatkan nilai-nilai seperti yang kita idolakan. Kita geser nih idolanya anak-anak nih, kita geser pelan-pelan, insya Allah bisa. Kemudian jangan lupa lakukan talk, share dengan berbagai media. Ada handphone, gunakanlah untuk browsing tentang sirah Nabi, tentang sirah sahabat, ya kan? Ada buku, belilah buku-buku yang bermanfaat, ya kan? Ada video, film-film yang ditonton juga harusnya film-film yang bermanfaat. Bahkan cerita-cerita yang kita dengarkan kepada anak-anak itu juga harusnya adalah cerita-cerita yang bermanfaat, yang bisa kita ambil nilai-nilainya secara real, dari tokoh real, ya kan? Ada yang memang apa? Itu kan cuman boneka kalau ceritanya beruang. Emang ada orang yang sebaik itu? Misalnya kayak gitu. Anak-anak kadang suka menjawab begitu kan. Ada. Siapa itu? Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Demikian. Kemudian jangan lupa di anchor. Di anchor itu dikunci, ya. Dikunci. Misalnya nih, anak kita sedang melakukan bakti sosial berbagi makanan, ya, kita ajak misalnya sedekah Jumat kepada tetangga sekitar yang membutuhkan. Kita anchor, Masya Allah, nak, kamu kok baik sekali ya, gitu. Kamu menyisihkan uangmu untuk bersedekah Jumat hari ini. Kamu itu keren, kamu kayak Abdurrahman bin Auf. Nah, itu yang kita sampaikan. Sehingga akan akan muncul dalam diri anaknya bahwa, oh, saya itu suka berbagi seperti Abdurrahman bin Auf misalnya. Oh, saya ini suka berderma seperti Abdurrahman bin Auf. Oh, saya itu suka bekerja keras, berniaga yang jujur seperti Abdurrahman bin Auf. Itu salah satu cara mengengkernya. Jadi kita sampaikan nilai-nilai itu yang dilakukan oleh anak-anak kita, kebaikannya dengan salah satu tokoh yang ingin kita instalkan kepada anak-anak. Nah, kemudian jangan lupa berikan motivasi. Alhamdulillah hari ini kamu baik, gitu ya kan? Alhamdulillah hari ini kamu keren. Mudah-mudahan Allah menerima ya amalmu ya, gitu. Oh, mudah-mudahan kamu bisa jadi pemberani seperti Khalid bin Walid, misalnya begitu. Jadi kita motivasi anak-anak dan kita sampaikan konsekuensi ya tentang idola-idola yang sesungguhnya ini. Nah, kalau kita mengidolakan Rasulullah, sudah jelas Rasulullah ini adalah tokoh yang teruji, terbukti baik kalau kita idolakan Rasul. Tapi kalau kita idolakan manusia, ya, apalagi manusia zaman sekarang, ya, itu pasti ada baiknya, ada jeleknya. Artis-artis yang mungkin sering kita lihat di TV itu, tidak hanya semuanya itu kalau kamu lihat baiknya, bisa jadi ada jeleknya yang tidak bisa kita lihat, tidak ditampilkan. Itu kita sampaikan ke anak-anak. Maka mari kita belajar sama-sama mengidolakan mereka-mereka yang sudah benar-benar teruji dan patut untuk dijadikan idola. Siapa itu? Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan para pejuang Islam. Dan yang tidak kalah penting, ini yang sangat selalu saya garis bawahi ketika saya menyampaikan materi ya, jangan pernah kita itu lupa untuk mendoakan anak-anak kita di waktu yang mustajabah. Ya, jangan sampai lupa mendoakan anak-anak di waktu yang mustajabah. Kenapa? Karena kita manusia ini lemah. Seandainya kita ini mendapatkan anak-anak yang baik, yang tidak bermasalah ya. Wah, anak-anak saya baik-baik saja, Bu. Nggak ada tuh mereka yang idolain yang aneh-aneh. Itu karena apa? Itu karena Allah lah yang menjaga. Allah lah yang memudahkan. Yang memberikan kita anugerah anak-anak yang nurut, yang mudah diatur. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kesombongan itu ada pada diri kita sehingga kita menjadi lupa berdoa. Insya Allah dengan doa yang tulus dari orang tua, terutama dari doa ibu ya, ini akan membuka pintu langit.
Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang terjaga di dunia maupun di akhirat. Karena semakin ke sini, disadari atau tidak, tantangan anak-anak kita itu semakin besar. Tantangan anak-anak kita itu semakin besar. Kalau orang bilang itu zamannya semakin edan. Sehingga kita itu perlu membentengi anak-anak kita itu sebaik mungkin dengan sekuat mungkin yang bisa kita lakukan usahanya. Supaya menjadi terjaga di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, jadi kita doakan di waktu-waktu yang mustajabah. Kami pernah membaca hadis juga ya, bahwa kesalehan orang tua itu juga akan berpengaruh pada kesalehan anaknya. Karena apa? Kalau kita pikirkan secara psikologis, kenapa gitu? Karena ternyata anak-anak itu melihat atau terinstal dalam dirinya untuk bisa menjadi solih seperti orang tuanya. Itu pentingnya kita juga belajar sama-sama memperbaiki diri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini tetap bisa memberikan manfaat. Kami mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan ada salah-salah dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Bunda Atin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya materi Bunda Ika. Betul sekali ya. Sekarang itu ternyata bukan hanya anak-anak. Nah, ternyata kemarin ya trennya sedang dilan ya. Nah, ternyata saya juga banyak mendapati gitu ketika datang ke PAUD gitu. Ternyata anak-anak yang masih kecil-kecil itu banyak sekali yang namanya Dilan. Nah, itu berarti mungkin mamanya mengidolakan banget sama Dilan. Jadi anaknya dinamakan Dilan. Oke, Bunda boleh ngomong dulu. Jadi terus ada cerita juga ini Bunda semuanya, teman saya itu namanya Madonna. Teman saya waktu Alia. Itu ternyata ketika digali, kenapa kok namanya Madonna? Kakaknya itu mengidolakan Madonna. Jadilah adiknya dikasih nama Madonna. Terus saya flashback ya sama ketika anak saya yang pertama itu ditanya, adiknya nanti mau dikasih nama siapa? Nah, karena yang pernah didengar itu nama Nabi dan Rasul ya. Kisah-kisah orang solih. Jadi ketika ditanya itu, oh nanti adik tak kasih nama Ibrahim kalau laki-laki. Tak kasih nama Hajar kalau perempuan. Ternyata begitulah dikasih nama Fatimah Az-Zahra. Biar seperti anaknya Rasulullah. Jadi betul apa yang kita instalkan itulah yang akan terniang, yang akan terbawa ke perilaku anak-anak kita. Nah, itu tadi materi yang luar biasa dari Bunda Ika Wahyuni. Barangkali di sini ada ayah bunda yang mau bertanya, sharing-sharing boleh. Boleh langsung raise hand atau mau lewat chat, boleh. Ya, nah mumpung beliaunya hari ini menyediakan waktu untuk kita semuanya belajar. Nah, jadi salah satu buku ya tadi yang direkomendasikan oleh Bunda Ika adalah buku dari Sigma Daya Insani yaitu Muhammad Teladanku. Nah, itu memang benar kisah sejak beliau dalam kandungan ya. Sejak masanya zaman nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim sampai beliau wafat. Oke, monggo Bunda Eni. Nah, itu sudah tidak cetak lagi Bunda Ika ya. Jadi terakhir setahun yang lalu itu saya memilikinya, beli yang terakhir kalinya. Dan sekarang ada buku yang berjudul Rasulullah Teladan Utama yang biasa kita sebut dengan Ratu. Dan hari ini ya itu jadi tematik. Nah, benar tadi seperti yang dikatakan Bunda Ika, mungkin kita mengidolakan atau anak-anak kita mengidolakan idola yang di-share di medsos, di televisi, itu yang baik-baik saja, tapi belum tentu kehidupan pribadinya baik. Jadi kalau Rasulullah sudah pasti semuanya baik. Jadi di buku Rasulullah Teladan Utama itu tematik. Rasulullah sebagai pebisnis, sebagai ayah, sebagai pemimpin, sebagai Rasul. Ya, itu dari segala aspek kehidupannya Rasulullah. Seperti itu. Dan kabar gembiranya untuk ayah bunda yang mau menghadirkan Rasulullah Teladan Utama hari ini dan besok terakhir ada diskon 42,5%. Ini sangat langka. Nah, biasanya kan
rata-rata diskon 30 atau paling enggak 35%. Tapi sekarang sedang ada diskon 42,5% terakhir besok. Nah, bagi ayah bunda yang ingin menghadirkan buku Rasulullah Teladan Utama bisa menghubungi pengundangnya ya, atau boleh langsung tulis di kolom chat. Baik ayah bunda, ada yang perlu di-sharingkan dengan Bunda Ika Wahyuni? Berapa harganya bunda? Nah ya itu, saya kok nggak hafal ya. Saya kok nggak hafal kayaknya. Seingat saya, insya Allah hematnya itu sampai 1.500.000-an hematnya. Nah, coba Bunda Widiati Astuti boleh tulis nomor handphone di kolom chat, nggih. Insya Allah harganya sangat terjangkau. Ya, ini di bawah handphone RAM 3 mungkin ya. Ya, jadi biasanya kalau kita bisa beli handphone RAM 4, nah atau RAM 6 sekarang, wah, tapi nggak bisa beli buku. Nah, karena kita tidak memprioritaskannya. Nah, sepertinya belum ada yang mau sharing. Nah, kayaknya saya dulu aja yang sharingnya. Ada berapa buku itu? Insya Allah Rasulullah Teladan Utama itu ada 13 jilid. Ini yang saya miliki karena versi lama. Jadi saya pertama punya buku adalah buku Rasulullah Teladan Utama. Itu sudah berapa ya? Sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang yang terbaru itu ada bonusnya. Semoga ada di dekat saya. Nah, meskipun ini bukan dari Ratu ya, ini dari sahabat. Jadi ada bonusnya seperti ini kalau Ratu yang sekarang. Puzzle balok. Jadi ini ada 6 sisi. Nah, insya Allah yang Ratu sekarang itu Ratu Plus kalau kita sebutnya ya, lebih lengkap, ada bonusnya, permainan edukasi. Kalau punya saya belum ada. Itu ada komiknya juga. Jadi anak-anak yang masih suka baca komik, itu ada komiknya tentang nasihat bijaksana. Jadi hadis Nabi yang dikomikkan gitu. Belum ada yang mau sharing? Oke, saya aja sebentar ya. Nah, ini mengenai murid-murid ini biasanya Bunda Ika. Karena kita daring nih, lagi-lagi apa sih, kalau sekolah itu kan dulu semuanya kita mama papanya itu serahkan ke kita sekolah. Nah, sekarang itu banyak orang tua yang mengeluh ketika di rumah, benar yang ditonton itu gadget yang mungkin yang disetel YouTube yang booming sekarang itu adalah memang TikTok. Nah, jadi anak-anak itu menirukan gerakan TikTok ataupun nah, itu kita sebagai guru ya yang pertemuannya terbatas. Kalau Zoom juga biasanya saya itu membatasi maksimal 45 menit karena kelamaan kalau menatap layar juga tidak baik. Nah, itu upaya bagaimana sih yang perlu kita lakukan sebagai guru biar maksimal begitu Bunda Ika Wahyuni? Ya, ini kayaknya memang problem di mana-mana ya. Jadi kalau saya lihat itu memang suasananya pandemi, sehingga anak-anak itu jadi kurang hiburan, ya kan? Kurang hiburan karena kita juga tidak ada prioritas yang dilakukan di rumah, adanya cuma handphone, sehingga segala sesuatu itu larinya ke handphone. Itu tadi sudah sangat bagus Mbak Atin ya, bahwa kita memang perlu menyediakan alternatif kegiatan lain ya, menyediakan alternatif kegiatan lain selain handphone di rumah ya, selain handphone di rumah. Dan tentunya ini membutuhkan komitmen orang tua. Untuk apa? Untuk mau repot. Karena akan sangat repot kalau pakai handphone itu, anak pegang handphone, dia jelajah ke sana kemari, suka-suka dia, kita cuman tinggal ya selesai urusan beres, kita bisa kerjakan tugas yang lain. Tapi ketika kita menyediakan media yang lain di rumah ya, ini menjadi PR karena kita menjadi punya tugas untuk misalnya menemani, mengarahkan. Media yang lain ini apa sih? Misalnya adalah buku bacaan yang bermutu. Buku bacaan yang bermutu. Saya setuju dengan Mbak Atin tadi ya, bahwa kadang-kadang kita itu tidak punya prioritas terhadap bacaan anak-anak. Kalau buat beli
handphone kita ada uangnya, kalau buat kuliner kita ada uangnya, kalau buat liburan jalan-jalan kita ada uang, tapi kalau beli buku kayaknya berat. Padahal ya buku ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi anak-anak ya kan. Kalau anaknya sudah suka baca ya, itu pasti nanti yang namanya buku itu menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk anak-anak. Bahkan bisa jadi kita sampai jadi kewalahan untuk beliin buku. Tuh, ya. Jadi kita memang harus sediakan itu di rumah. Kemudian aktivitas yang lain itu bisa dilakukan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan kreativitas. Yang namanya kreativitas ya pasti mau repot lah. Yang paling gampang lah misalnya ibu memasak. Ajaklah anaknya berkreasi di dapur. Anak pengen makan apa? Jadi kita masaknya bareng-bareng. Nah, aku pengen makan ini pun boleh, tapi harus ikut memasaknya. Nah, gitu. Nah, akhirnya kan jadi repot kan, gitu. Akhirnya jadi repot kan. Masaknya yang harusnya nggak lama, akhirnya jadi lama. Ini jadi berantakan. Mungkin hasilnya juga tidak terlalu menarik dipandang, mungkin begitu ya. Tapi ini adalah apa? Ini adalah harga yang dibayar oleh orang tua untuk memberikan kepada anak-anaknya aktivitas yang baik dan bermanfaat. Ini ada harganya. Jadi tidak mungkinlah kalau misalnya kita pengen anak-anak punya aktivitas yang baik di luar pegang gadget ya, gitu, di luar pegang gadget, tapi kita maunya santai-santai aja, itu nggak mungkin, nonsens kalau saya bilang. Sehingga mau nggak mau ini membutuhkan komitmen orang tua, diantaranya yaitu tadi buku, kita berkreasi, kita memasak bersama. Nah ini bisa kita lakukan bersama orang tua dan anak. Betul. Terima kasih. Ya, betul. Memang prioritas. Dan saya sering sampaikan juga biaya itu pasti ada, berarti ya Bunda Ika ya. Ya betul. Nggak mau kita pengen yang anak kita begini, pengen pinter baca, pengen kenal tokoh-tokoh seperti Rasulullah dan para sahabat, tapi tidak mau beli buku, ya tidak mau menyediakan medianya, wah itu nggak bisa ya. Jadi dulu para ulama itu untuk menuntut ilmu itu bahkan rela menjual siangnya. Nah insya Allah kita kan enggak. Kalau saya milih, padahal saya itu juga suka belanja baju, tapi saya bisa ngempet. Tapi kalau Sigma Daya Insan ini mengeluarkan buku baru, apalagi Bunda Diana sudah japri, Bunda diskonnya tinggal berapa hari, wah saya nggak bisa ngempet gitu. Meskipun itu nanti harus menghemat uang belanja, atau yang mau beli gamis jadi nggak jadi, ya kita prioritaskan untuk buku. Masya Allah, memang. Nah, tadi Bunda Diana minta tolong bisa di-share lagi ya. Nah, tadi Bunda Diana menginfokan tadi yang tanya bukunya. Nah, di-share gambarnya sama Bunda Diana. Nah, ini ya, ini buku Rasulullah Teladan Utama yang biasa kita sebut dengan Ratu. Nah, ini ada puzzle baloknya ya. Seperti punya saya tadi bentuknya, tapi punya saya ini bonusnya dari 64 sahabat utama. Teladan utama. Nah, seperti ini. Ini awet. Ini bukan hanya kita susun puzzle begini. Kalau Adik Zara itu bisa dibikin tembok, bisa dibikin rumah, ya, dibikin piramid, disusun-susun begitu. Nah, seperti ini. Jadi, nah ini sebagai panglima tangguh, ya, ayah penyayang, dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah dilihat dari segi aspek kehidupannya Rasulullah. Ya, dari kita lihat dari segi manapun, ya Rasulullah memang sudah sempurna karena akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya, jadi kalau kita pengen melihat Al-Quran, ya, kita baca sirahnya Rasulullah. Dan kalau ini kita bacakan ke anak setiap hari, insya Allah anak-anak kita itu seperti yang Bunda Ika tadi sampaikan sudah terinstall ya, sudah terinstall apa-apa. Wah, kayak adik ini kan, kalau adik ini bacanya masih balita berakhlak mulia. Jadi kalau misalkan sudah bisa ngambil sendok sendiri, oh adik sudah mandiri seperti siapa? Jawabnya seperti Rasulullah.
Nah, berarti itu mengunci ya Bunda Ika ya. Oh, saya baru tahu. Berarti itu mengunci. Masya Allah, hari ini dapat ilmu baru. Nah, seperti ini bukunya. Dan Sigma Daya Insani itu selalu full color ya. Bukunya hardcover full color ya. Jadi anak-anak itu senang ketika melihat. Kalau kita banyak buku sirah sebenarnya ya. Kalau untuk kita kan biasanya yang tebal terus tulisannya hitam putih. Nah, itu anak-anak lihatnya nanti bosen gitu. Terima kasih Bunda Diana. Jadi masih ada kesempatan hari ini dan besok untuk yang ingin menghadirkan buku Rasulullah Teladan Utama dengan harga spesial diskon 42,5%. Nah, insya Allah itu kelas kita hari ini. Kalau tidak ada yang di-sharingkan, semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadikan kita orang tua yang lebih baik ya. Karena kalau kita ingin mempunyai anak-anak yang baik, tentu kita sendiri yang menjadi baik terlebih dahulu. Karena tadi kata Bunda Ika, kesolihan orang tua itu nanti berpengaruh kepada kesolihan anak-anak kita. Semoga kehadiran kita di sini ya, yang sudah meluangkan waktu harusnya tidur siang, tapi meluangkan waktunya untuk mencari ilmu ya, karena narasumber kita spesial ya. Di sana sudah menjelang maghrib ini sepertinya. Nah, semoga menjadi tambahan catatan amal kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, dan atas nama keluarga besar komunitas Cinta Anak, terima kasih kepada Bunda Ika Wayuni yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu. Semoga kapan-kapan bisa hadir lagi ya. Insya Allah. Amin, amin. Dan terima kasih untuk ayah bunda semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi. Dari saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.